Oke, hari ini aku mau jalan-jalan ke tempat kuliahku dulu di Yogyakarta. Jadi aku mau lihat lagi tempat-tempat bersejarah selama aku kuliah di sana. Jadi aku kuliah di sana itu dari 2016 sampai 2021, ya 5 tahun. Oke. Aku mau tempat pertama yang mau aku datangi adalah kontrakan pertama kami dulu waktu di Jogja. Itu kami ada di Gang Nakula. Nah, jadi waktu di Jogja itu kebetulan aku waktu itu masuk di kampusku ini. Terus karena aku sendiri, jadi aku ajakin beberapa teman-temanku untuk ikut masuk ke sini juga di kampusku ini. Jadi akhirnya kami rame-rame lah. Nah, karena kami rame-rame, akhirnya kami mengontrak jadi gabung gitu di salah satu tempat. Nah, ini adalah rumah kami dulu di sini. Jadi coba di sini deh. Kita mau lihat. Oke. Nah, ini adalah eh, daerah kontrakanku dulu. Jadi masuknya tuh dari sini. Nih. Oke, ini dari jalan besar. Oke, jalan Celeban. Nah, oke. Nah, ini jalan besarnya hitungannya. Terus nanti masuk ke sini. Kita ke tempat ininya dulu deh. Langsung ke kontrakannya aja. Em, hmm, hmm. Kita langsung ke kontrakannya saja. Itu ini apa nih? Kos Putri. Tak. Gang Nakula. Kita langsung ke kontrakannya saja. Banyak banyak kos-kosan sekarang di sini ya. Kita di sini bisa nggak? Oh, bisa. Oke. Nah, inilah dia dulu. Apakah bisa masuk ke dalam sini? Oh, tidak bisa ternyata. Jadi ini adalah kontrakan kami dulu. Yang mana kontrakannya? Nah, kontrakannya itu yang ini nih. Oh, tidak bisa masuk. Nah, ini. Jadi agak masuk-masuk memang. Agak masuk-masuk di tempat terpencil ini. Bukan terpencil sih, di tengah kota, cuma masuk-masuk gang gitulah. Nah, jadi ini kontrakan kami dulu di sini. Dulu kami di sini tinggal sekitar 6 atau 7 orang gitu di sini, orang berau semuanya. Nah, terus yang ku ingat di sini adalah di depan sini adalah tepat di seberang rumah kami itu rumah ketua RT. Tapi bukan RT kami. Jadi RT sebelah. Ini RT berapa waktu itu ya? Aku lupa lagi. Jadi ketua RT sebelah, cuma rumahnya berhadapan sama rumah kami. Nah, rumah RT ketua RT-nya kami itu ada di masuk ke dalam sana nih, di deretan inilah. Jadi di seberang ini udah beda RT gitu. Jadi kami pernah waktu itu ke rumah PRT depan sini di hari-hari awal tuh pinjam TV karena kami pasang IndiHome kan. Jadi karena IndiHome-nya waktu itu langsung satu paket sama TV-nya. Jadi karena kami belum punya TV, belum sempat beli TV, betul-betul baru datang. Jadi kami pinjam, kami gotong lah itu TV anaknya, dipinjamin kan, bawa TV anaknya, sekedar sekedar buat nyeting TV-nya. Udah habis itu kami kembalikan lagi gitu. Nah, terus hal yang paling kuingat lagi di sekitar sini adalah nah, jadi biasanya tuh kami kalau keluar dari sini kan ke sini, ke sini. Nah, kalau kami belok kanan sedikit, di sini ada tempat dulu aku sering beli minuman. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dulu itu dia jualnya di mana ya? Pokoknya daerah sini deh. Kayaknya di sini deh. Dia jual kayak waktu itu minuman-minuman gitu, kayaknya ada es kelapa. Kayaknya lebih ke minuman deh, es kelapa gitu-gitu deh. Daerah sini. Jadi kalau kadang haus segala macam, nah kami tinggal ke sini, nah tinggal daerah sini. Nah, inilah pokoknya. Nah, entah kenapa sekarang jadi jualan-jualan warung sambelan beceng gini. Nah, gitulah. Jadi waktu itu sering beli sini. Kalau nggak salah es kelapa deh. Gitu. Oke. Wah, ada mobil, namanya gue parkir sini. Nah, terus yang lagi lumayan bersejarah adalah ini. Ini biasanya tempat beli gas nih.
beli gas sama air, kalau nggak salah jual ada juga di sini, gas sama air. Nah terus apa lagi ya? Nah ini adalah toko yang cukup sering kami datangi. Nih, toko ini lumayan besar di wilayah ini. Jadi nggak jauh dari kontrakan kami, cuma sekitar berapa ratus meter gitu. Jadi dia jual ya macam-macam, ada sembako-sembakoan lah. Jadi ada beras, ada makanan, minuman gitu-gitu. Bahkan ada ini, kadang kami kekurangan alat-alat ini kan kayak sapu apa segala macam, ada di sini dijual. Ada galon-galon gitu-gitulah. Nah, jadi toko yang termasuk lumayan lengkap lah untuk di sini. Nah, terus kita ke sini. Nah, ini adalah ini di gangnya, di seberang gang kami. Nah, ada ini apa nih, asramanya ya, asrama dewa, asramanya kampus kampus sebelah ya, UST. Jadi di sini kalau nggak salah di sini asrama, terus di depan sini kami sering sholat Jumat. Bisa nggak masuk sini? Oh bisa. Nah, bukan sholat Jumat ding di sini. Eh sholat Id. Nah, kami pernah sholat Id di sini. Sholat Id di lapangan sini. Gitu, karena kalau masjidnya itu agak kecil dan agak melosok ke sana, jadi biasanya kami lebih milihnya di sini karena lebih luas gitu ya. Nah dulu waktu kami pertama datang ini masih pembangunan kalau nggak salah ya. Ini masih pembangunan nih, belum selesai. Nah sekarang udah jadi. Kami waktu kami masih kuliah pun masih pas sudah jadi ya. Tapi intinya waktu kami pertama datang dia masih baru bikin lah. Nah terus rumah ibu kontrakan kami itu di mana ya? Aduh aku lupa lagi rumahnya di mana. Jadi yang punya kontrakan kami itu sebenarnya bapak-bapak waktu itu yang datangi kami. Kayaknya ini deh. Jadi bapak-bapak, saya lupa namanya. Terus udah kami ngontrak di sana. Terus beberapa bulan kemudian dapat kabar duka. Jadi ada tetangga gitu datang terus kayak ngasih kabar, ini bapaknya meninggal karena waktu itu sakit lah segala macam. Jadi akhirnya setelah itu kami berurusan segala macamnya sama istrinya waktu itu. Gitu. Oke, di sini sepertinya sudah. Oh, pertama kali kami makan di warung itu ada di sini. Jadi kami ke sini. Jadi dulu waktu masih awal-awal ya, namanya orang Norak ya, orang Kalimantan, pertama kali ke Jogja. Jadi kami ke sini di mana ya waktu itu kami makan ya? Apa di sini ya? Aduh, apa lagi? Tar. Warmindo saja, kapan ada Warmindo di sini? Sudah lama. Wah sudah agak lumayan berubah kayaknya di sini nih. Duh di mana ya kami makan waktu itu ya? Pokoknya daerah sini lah. Kami waktu itu pernah ada makan. Dia warungnya, bapaknya punya kos. Terus dia punya warung makan gitu, kecil-kecilan gitu. Nah dia waktu itu jualnya makanan kayak ikan wader gitu-gitulah. Apa ini ya? Kayaknya ini deh. Ya itulah, agak lupa sudah. Nah jadi disitulah kami pertama kali makan yang nasi-nasian gitu. Makan di luar. Oke, ini nggak bisa keluar tuh ya. Oke gitu. Nah itu di sana ini apa ya waktu itu ya? Makam pahlawan. Jadi cukup banyak orang sering ke situ. Jadi namanya Jalan Celeban. Nah kalau ke sana itu kita ke arah Jalan Kusumanegara. Nah ini nasi goreng sapi kambing. Ini juga salah satu makanan paling sering kami datangi. Gitu ya. Jadi ini nasi goreng yang ketika kami makan tuh kayak rasanya aromanya tuh sangat berasa sekali. Enak lah pokoknya. Tapi meskipun harganya tergolong mahal untuk mahasiswa ya sebenarnya. Untuk ya namanya nasi goreng sapi dan kambing ya. Tapi biasanya kalau ada teman lagi habis beli nasi goreng di sini itu langsung aromanya tuh khas, karena aroma apa ya, rempahnya itu apa, merica apa gitu, pokoknya kuat lah rasanya gitu. Nah ini nasi goreng kambing sapi
aku lumayan cukup sering beli di sini sih. Bentar ya, kita pasang charger dulu karena sudah habis baterainya. Jadi dulu waktu awal-awal kami lumayan sering beli makan bareng-bareng karena jadwal kuliah kan masih mirip-mirip. Kadang bahkan waktu kuliah, waktu belum mulai kuliah gitu. Jadi banyak waktu luang bersama lah. Nah setelah itu ya udah kesulitan buat nyari waktunya. Oke. Kayak ini lumayan bersejarah tempatnya. Oke. Untuk sementara pindah dulu. Oh ya di sini kan bisa dilihat ya. Nasi goreng Cileban. Nah ada rumah dosenku itu di mana ya waktu itu? Di Gang Pandu ini kalau nggak salah, atau di mana ya? Pokoknya ada salah satu rumah dosen kami itu lumayan bikin heboh karena itu dosen yang melegenda lah di jurusanku waktu itu. Nah jadi tiap kali aku berangkat kuliah pasti teman-teman tuh pada nanya, ada beliau nggak di depan rumahnya, ada beliau nggak di depan rumahnya gitu lah. Jadi ya oke. Jadi kami dikontrakan itu di Gang Nakula di sini cuma 1 tahun. Jadi tahun berikutnya kami pindah ke ini Batikan. Kami pindah ke Gang Gemini. Ntar dari dulu tuh Gang Gemini memang nggak pernah muncul ya di sini. Oh ini nih Gang Gemini nih. Nah kontrakan kedua kami adalah di sekitar sini. Nah inilah dia kontrakan kedua kami. Jadi kontrakan ini adalah kami tinggal waktu itu di sini nih. Jadi sebenarnya si ibu kontrakannya itu punya banyak kontrakan daerah Tansen ini punyanya ibu tuh, Ibu Endang namanya. Ini kontrakan kami, ini kontrakannya juga kalau nggak salah disewakan untuk orang siapa gitu, kalau nggak salah gitu. Coba ini bisa dilihat tanggal Juni Februari 2017 kami belum masuk situ. Oh ini Juni 2018, apakah ada kami di situ? Oh tidak ada orang. Kemana kami waktu itu? Oh ini 2022 tulisannya. Sepertinya ini waktu itu belum ada orang deh. 2019. Oh ini dia 2019 nih kami masih di sini. Nah ini motorku nih. Nih. Ini waktu kami masih tinggal di situ. Jadi karena waktu kami tinggal di sini kan itu sudah lumayan sibuk dengan kehidupan masing-masing ya. Jadi sering tutup nih rumah ini siapa nih? Ini kayaknya Alham deh. Ini salah satu teman kontrakan Alham atau Sahrul ya. Itulah salah satu penghuni di sini. Nah ini kamarku di sini dulu nih. Kamarku di sini. Terus ini ada satu kamar di sini. Dalam sini kenapa kami pindah ke sini karena kami mau nyari yang kamarnya banyak gitu. Jadi kita cari yang kamarnya banyak. Nah di sini sebenarnya ada satu kamar lagi nih. Jadi ini total waktu itu ada berapa kamar ya waktu itu ya? Ada 6 kamar kalau nggak salah. Tapi ada yang besar ada yang kecil gitu. Jadi menyesuaikan. Nah ini di atas ada jemuran. Kami biasanya jemur di atas ini. Ini kayu-kayunya, bambu-bambu yang sudah ada jabuk apa segala macam gitulah. Gitu lantai 2-nya. Terus nah ini tetangga-tetangga. Nah terus di sebelah sini, nah kami lumayan cukup sering terjadi sesuatu di sebelah ini. Jadi pernah waktu itu suatu hari teman-temanku tuh udah pada rame di luar sini, entah kenapa. Ternyata dia lagi heboh habis kemalingan ternyata di sebelah sini. Jadi orang-orang itu lagi pada keluar. Terus ternyata mereka pikir teman-teman yang di rumah itu sudah pada mau nyusul juga. Jadi rumahnya nggak dikunci. Ternyata mereka nggak pergi. Terus mereka di dalam kamar tuh kayak ya udah di dalam kamar aja gitu kalau nggak salah ya.
Terus akhirnya ada maling masuk, diambil itu barang-barang di rumah ini. Kalau nggak salah HP hilang itu ada 8 atau berapa. Terus ada laptop itu ada berapa biji hilang. Pokoknya banyak lah barang hilang di sini. Jadi pas bangun-bangun tuh orang sudah pada rame di luar sini. Gitu. Sama pernah juga gempa waktu itu. Gempa jam berapa waktu itu ya? Gempa terus teman-teman itu sudah pada ngumpul di luar sini. Nah, aku sendiri di sini tidak dibangunkan sama sekali. Jadi pas aku keluar, kenapa kalian di luar semua? Ada gempa katanya. Ya, masa iya kita dibiarkan di dalam situ? Ini. Oh, ini zaman dulu. Oh, ini aku belum lihat nih. Oh, ternyata setelah ini udah bagus jalannya. Oh, 2015 jalannya masih begini ya. Wah, aku baru lihat nih. Ternyata pas kami itu udah rapi nih. Oh, oke. Bagus juga. Gitu. Nah, kalau di sini ini kalau kami ke kampus nih rumah, nah ini kalau nggak salah ini Pak RT deh. Bagus juga. 2019. Oh, aku masih tinggal di sini berarti 2019. Nah, ini rumah Pak RT nih. Ini enggak sih? Yang mana ya? Kayaknya itu deh. Itulah pokoknya. Oh, ini nih rumah Pak RT. Bener tau lupa. Oke. Itu tempat tinggalku. Terus di depan ini ada Al Burj Catering. Kayaknya bukan di sini deh harusnya dia. Harusnya dia coba ya. Nah, ini kita keluar. Nah, keluar dulu ke jalan. Nah, ini jadi itu masuknya di sini ya, Gang Gemini. Nah, di sebelah sini ini ada tempat catering sebenarnya. Ini namanya Al Buruj. Iya, ini Al Buruj Catering. Jadi kami dulu di sini pernah diundang kayak setiap tahun baruan, bukan tahun baru, tiap apa ya? Oh, 17-an. Jadi kalau 17-an tuh warga-warga itu pada bikin kayak acara kumpul-kumpul bareng gitulah satu RT. Nah, jadi waktu itu kami ngumpul di sini rame-rame. Terus ya lah, apa sih namanya yang menyambut malam sebelum hari kemerdekaan tuh, aduh lupa lagi namanya. Nah gitu, jadi kami di sini ngumpul, ada makan-makan apa, terus kayak seru-seruan lah di sini. Oke, terus kita ke sini. Ini ada asrama mahasiswa Kepri. Nah, di depan sini kalau malam itu ada bapak-bapak jualan sate. Ada di mana ya? Di sini kayaknya di sini deh dia kok jualan kalau nggak salah ya. Atau di situ ya. Nah. Oh, di sini nih. Pokoknya di sinilah, aku agak lupa sudah di mana dia posisi persisnya jualan. Pokoknya di sekitaran depan-depan sini ada bapak-bapak jual sate orang Madura gitu. Jadi orang Madura. Jadi dia tuh kadang kalau aku lagi mau pergi beli tuh, kadang dia lagi tidur, ada istrinya sih, cuma kadang dia sendiri tidur gitu di situ, kayak nunggu orang beli kan, kayak ya meskipun untuk harganya sebenarnya untuk anak mahasiswa harga segitu sebenarnya mungkin kemahalan untuk mahasiswa di Jogja ya, karena waktu itu harganya 18.000 kalau nggak salah. 18.000 itu pakai lontong atau enggak ya, lupa deh, pokoknya 18 ribuan kalau nggak salah. Nah itu bagi mahasiswa Jogja kayaknya lumayan mahal deh untuk makan sate setiap, ibaratnya kayak mungkin setiap malam gitu, harga itu gak mahal. Karena mungkin mahasiswa Jogja terbiasanya 15.000 sudah sama minum, atau 12.000 sudah sama minum gitu. Nah kalau ini memang terkesan ya agak mahal, meskipun memang ya rasanya rasa enak, maksudnya dagingnya tebal segala macam gitu gitu. Oke, sudah di sini. Ini tempat lumayan sering kudatangi, apalagi kalau hujan ya. Kadang kan kalau hujan tuh ini Gang Kunti Tatak, bukan sih. Apalagi kalau hujan tuh kadang kan nggak ada orang beli di tempatnya ya. Jadi kadang aku apa namanya, pergi beli di situ supaya kayak ya bantu-bantulah. Oke, kita kembali Gang Gemini. Terus
Tempat lain yang biasa aku datangi beli makan itu, jadi yang paling berkesan sama aku sih tempat-tempat yang biasa aku beli makan ya. Di mana ya? Eh, Kebun dakwah. Nah, ini nih hal baru. Kebun dakwah ini. Dulu waktu aku kuliah ini belum ada nih. Coba ya, ini tanggal lainnya. Kita kembali ke terakhir aku sana, coba 2019. Nah, dulu masih begini. Makanya aku kaget, kenapa sekarang ada begitu-begituan. Kenapa aku kaget? Karena dulu aku sering kalau lagi beli makan di sini, nih, di sini tuh ada ibu-ibu jualan makanan dulu kalau malam. Nggak tahu sekarang masih ada tenda ya. Jadi intinya di depan sini, ya depan sini, dia tuh jual makan kayak pecel lele gitu, pecel lele. Tapi yang jadi favoritnya jamur, jamur crispy. Nah, aku tuh sering duduk beli, terus ngelamunnya ke sini, ngelamun aja gitu, abis maghrib gitu kan, di sini. Nah, kami tuh biasanya belinya di sini. Nah ini ada bekas-bekas masak-masaknya nih. Nih panci-pancinya segala macam. Bekas-bekas panci. Nah, tapi sekarang ada ini udah. Nah, pertanyaannya, apakah si ibu ini masih jualan di sini? Kayaknya sih enggak ya. Soalnya bekas-bekasnya sudah nggak ada. Apa dia pindah ke sini? Kayak enggak deh. Terima kasih Putri. Hah, dia sudah sekarang terima kasih. Nah, dari bekas-bekasnya sih udah nggak ada ya. Kalau aku ke Jogja lagi, aku pengen datangi ibu ini lagi sih, cuma di mana dia sekarang jualan? Apa dia pindah ke sini, ke dalam sini? Gitulah. Ya, masalahnya makanannya enak lagi ibu-ibunya tuh. Aku lupa lagi nama ibunya siapa. Oke. Terus mana tadi dia? Oke, Gang Gemini. Selain itu, tempat makan yang biasa aku datangi juga adalah di mana dia? Di sekitar sini. Nah, ini TK. Nah, ini salah satu makanan yang sering aku datangi nih. Angkringan pojok. Dulu belum ada namanya kayaknya. Angkringan pojok. Nah, jadi ini sebenarnya ya kayak ya menu-menu angkringan lah. Jadi kayak ada sayur-sayurannya di sini, ada ayam, ikan gitu ada kok di sini. Jadi waktu itu aku sering beli lauk gitu ya. Beli lauk sayur situ di sini. Tinggal bawa ke rumah, masak nasi. Udah buat makan 2 kali, 3 kali gitu sehari. Meskipun ya itu balik lagi, ini sebenarnya harganya agak mungkin bukan mahal sih, tapi agak jarang anak-anak kos beli di sini. Biasanya yang beli-beli di sini tuh kayak warga-warga sekitar lah. Kalau anak kos tuh paling mungkin merasa ada tempat yang lebih murah lah untuk beli. Ya gitu. Terus eh ada satu tempat pecel lele juga enak. Nah, ini bengkel. Bengkel tempatku dulu sering membengkel motor. Kalau ganti oli apa segala macam tuh pasti ke sini. Ada nggak sih ibunya? Nah, ini ibunya nih biasanya. Jadi aku paling ke sini servis biasa, ganti oli apa segala macam gitulah. Nah, inilah pecel lele yang lumayan sering kudatangi juga. Jadi dia tempatnya salah satu yang paling bersih lah di antara pecel-pecel yang ada di jalan ini ya, jalan Nitikan Baru ini. Jadi dia ini tempatnya lumayan paling bersih, pengelolaannya juga lumayan paling bersih. Terus ya tapi begitu, harganya agak lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin karena bersihnya itu, dan dia di sini cukup lengkap. Jadi ada ayam, biasanya ada ayam kampung, ada bebek, ada puyuh kalau nggak salah biasanya. Jadi lumayan lengkap. Dan itu kalau kita mau makan pecel lele yang agak bersih, secara pengelolaan tempat segala macam, nah di sini di pecel lele Edgar itu. Nah, terus kalau kita keluar sini, ini sudah di luar. Oh iya benar, ini udah di luar. Nah, jadi enaknya kalau tinggal di tempat ini dibanding kontrakan pertama kami itu adalah tempat ini di Jalan Nitikan ini adalah dekat sama pusat
perkampusan. Jadi dekat sama banyak kampus. Nah, hasilnya jadi banyak tempat-tempat yang sangat mendukung mahasiswa. Contoh, kayak tadi banyak tempat makan. Nah, ini ada lesehan Mas Teguh ini, dia jualan kayak ayam-ayaman gitulah. Biasanya di depannya tuh, yang mana jual nasi goreng ya? Kayaknya di depan sini dia jual nasi goreng. Nah, juga kalau malam tuh dia jual nasi goreng depan sini. Terus ini ya ayam-ayaman goreng-gorengan gitulah. Terus ini ada hot chicken. Hot chicken itu kayak ya gerai ayam goreng gitulah. Nah, terus SMK Muhammadiyah di depannya ada konter-konter ini. Jadi kalau kadang mau beli sesuatu kayak headset mendadak gitu bisa di situ. Nah, ini apa? Ayam goreng tepung asyik. Kayaknya ini baru deh. Kayaknya aku dulu belum pernah ada itu. Nah, ini yang paling enak. Dekat sama Indomaret. Jadi mau ke Indomaret tuh tinggal keluar gang dikit, ya nggak nyampe 5 menit lah udah nyampe Indomaret. Jadi sangat nikmat sekali bagi orang yang suka belanja di Indomaret gitu. Nah, terus ini ada angkringan. Bukan angkringan, apa namanya? Burjo. Jadi dulu aku sama teman-temanku, sama teman-teman Memofy dulu tuh. Jadi ada tim programming ala-ala, tim proyekan aplikasi ala-ala Memofy. Kami dulu berempat. Jadi pernah tuh kayak malam-malam lapar, ya udah pergi ke sini. Kami duduk di sini sampai subuh, sampai mereka mau tutup lah intinya, atau itu baru buka ya. Kayaknya mau tutup deh. Soalnya ini tutupnya waktu itu jam 5-an kalau nggak salah, jam 5 atau jam 4 gitu. Waktu itu kami sampai subuh tuh di sini nongkrong. Bukan nongkrong sih, makan. Cuma karena dia tempat makan yang buka sampai malam, ya udah kami jalan kaki tuh dari kontrakan tadi, jalan kaki ke sini malam-malam. Wah, seru sekali. Oke, itu. Nah, ini banyak makanan kan. Nggak tahu ya, dulu sudah ada nggak ya tempat-tempat ini? Tempat-tempat makan ini. Ini tahun berapa sih? 2024. Nah, ini sih, tapi favorit nih, Indomaret ini. Nah, terus Pancong Jaksel. Warung Shopee. Jadi ini 4 tahun setelah aku selesai dari Jogja ya. Jadi wajar banyak tempat baru yang baru buka gitu. Atau mungkin aku belum pernah lihat sebelumnya. Nggak terlalu perhatikan, nggak tahu lah. Nah, gitu. Oh, ini ada burjo lagi di sini nih. Warung soto. Ini ayam Rizky. Nah, ini enggak ya? Kalau nggak salah ini deh. Pokoknya ada satu tempat bakso yang dulu sering ku datangi. Oh, ini nih bakso Barokah Jaya. Ini enggak ya? Bakso tetelan. Ini yang tetelan. Kalau nggak salah ini deh. Coba ini kita lihat tanggalnya. Coba 2000. Aku lupa bentuknya dulu kayak apa. Oh iya, ini nih. Dulu aku sering datang ke sini beli mie ayam bakso. Sebenarnya ada yang dekat sana tadi, cuma entah kenapa di sana kayaknya pegawainya banyak perempuan deh. Jadi kayak aku minder gitu kalau mau beli di situ. Nah, jadi dulu aku sering beli di sini. Terus sempat bapaknya tuh nanya, Mas sekarang tuh anak-anak kuliahan tuh suka nggak ya makan bakso keju katanya, karena mungkin dia mau bikin inovasi-inovasi begitu. Dia bilang bakso keju. Nah, aku sebagai bukan pecinta keju di makanan asin kayak sepertinya enggak pak, jadi kayaknya gede nggak jadi bikin waktu itu. Nah, selain itu nih banyak juga nih peralatan-peralatan barang-barang waktu itu ya. Jadi kalau mau beli ya ini lah barang-barang perabotan anak-anak kos standar lah ini, lemari-lemari gitu-gitu. Terus kalau agak sakit-sakit mau beli obat nih ada apotek di sini gitu. Ya sewajarnya inilah tempat di dekat kampus kan. Nah, terus ini tempat apa ya? Aku mencoba mengingat-ingat dulu. Ini kayaknya ini bukannya tempat sate ya? Sate Kelatak tar. 2018 Sate Kelatak tuh mana ya? Taruh, di dekat sini tuh ada Sate Kelatak. Apa di sana ya? Kayaknya masih di sana deh. Iya, kayaknya bukan ini deh. Salah, sorry. Nah, gitulah. Nah, ini ada Alfamart sekarang. Nah, ini masuk kalau ke kampusku bisa lewat sini juga nih. Lewat jalan
eh, apa jalan kecil. Nah terus kita ke arah sini. Oke, terus kita ke arah sini. Nah, ini perempatan. Jadi ini ada rumah sakit tempat temanku dulu di rawat. Jadi temanku kontrakan dulu ada namanya Guntur. Dia dulu sama Alham, temanku yang lain. Mereka berdua ini buka bisnis kayak ikan cupang gitu. Jadi peternakan cupang. Waktu zaman-zaman cupang lah. Terus dia pelihara cupang banyak tuh di rumah. Nah, teman si Guntur ini dia punya dia jurusan Kesmas. Nah, salah satu kegiatan di jurusannya itu waktu itu kalau nggak salah dia harus meneliti nyamuk atau apa gitu. Jadi dia akhirnya beli jentik nyamuk banyak. Selain untuk di kampus, nah sekarang jentik nyamuk itu untuk dikasih makan ke ikan-ikannya. Tiba-tiba suatu ketika dia kayak kejang-kejang begitu di kamarnya menggigil. Ternyata pas dibawa ke sini ternyata dia kena gejala DBD. Jadi kami waktu itu kayak merasa lucu aja gitu, dia kena penyakit dari peliharaannya sendiri. Jadi waktu itu dia sempat dirawat di sini sekitar beberapa hari lah waktu itu, sampai sempat mamanya datang ke sini. Terus mamanya datang ke kontrakan ngelihat banyak ikan, jual katanya gitu. Oke. Terus nah ini dia, ini salah satu tempat tempat nongkrong, tempat kumpul-kumpul paling umum bagi mahasiswa Jogja, Sugara Milk. Tapi kenapa bentuknya begini ya? Taruh. Emang dari dulu begini? Oh, berubah sekarang Sugara. Kenapa sekarang begini? Sudah bukan Sugara Milk lagi nih. Tapi masih ada Sugara Milknya. Hah? Oh, sudah enggak ada. Tapi masih ada. Hah? Apa sih? Apa sekarang sudah jadi kafe begini? Oh, gitu. Nah, dulu ini Sugara ini dia tuh konsepnya kayak kafe, terus kayak banyak ya pondok-pondok gitulah. Jadi untuk keluarga ngumpul apa segala macam gitu enak di sini memang. Nah gini dulu masuk ke sana. Nah, tapi ternyata sekarang konsepnya lebih kayak rumah nggak sih? Tapi masih ada segala macamnya. Nggak tau lah. Bagi orang yang masih tinggal di Jogja mungkin tahu itu kenapa. Nah ini tempat belanja juga, Pamela 8. Jadi di Jogja itu kalau kayak di Brau itu kayak banyak swalayan kan, kayak supermarket. Jatuh supermarket. Ya, oh kaget aku. Sorry. Jadi kalau di Jogja itu ada semacam supermarket bagi mahasiswa lah. Banyak sih mahasiswa, bukan cuma buat mahasiswa sih, tapi lumayan tersebar di mana-mana. Jadi mahasiswa tuh sukalah belanja di situ. Jadi namanya itu Pamela. Jadi ada Pamela 8, Pamela 4, Pamela 2 gitulah. Angka-angka itu. Jadi itu sesuai dengan dia cabang keberapa. Nah, aku lumayan jarang ke Pamela 8 ini karena dia termasuk Pamela yang kecil. Jadi kalau mau belanja-belanja yang banyak tuh biasanya aku ke Pamela. Aduh, itu Pamela berapa ya? Yang di dekatan itu Pamela 2 atau Pamela 4 ya? Pokoknya di arah Kusuma Negara ke sana lah dikit. Nah, biasanya aku ke situ, itu agak besar tuh. Kalau ini biasanya kalau kayak mau beli hal-hal yang agak nggak terlalu besar, nah atau nggak terlalu banyak, biasanya aku ke sini. Ini tempat parkirnya 1000 parkir motor. Terus ini ada pom bensin, di mana aku dulu sebelum kuliah udah pernah belanja di pom bensin. Jadi selalu di waktu sebelum kuliah aku udah pernah belanja di pom bensin. Jadi waktu kuliah itu aku baru akhirnya belanja beli minyak di pom bensin. Karena pertama pom bensinnya di Jogja lebih banyak dan selalu ada isinya gitu. Jadi nggak terlalu rebutan sama pengetap kayak di Brau lah. Jadi disitulah mulai terbiasa beli di pom bensin gitu. Oke, terus Sugara. Wah, Sugara udah berubah ya. Menarik sekali. Oh, nah ini nih. Nah, ntar dulu. Mana ya?
ini apa ya? Ini Indomaret. Apa Midi? Oh, oke. Nah, gitulah. Nah, kita ke arah kampus. Oke, kita ke arah kampus dulu. Kita ke kampus 4. Oke, ini dia kampus 4. Kayak pantai. Ini tahun 2018. 2018 berarti kayaknya sebelum dibuka deh. Ini sudah buka nggak sih? Sudah ada orang kuliah belum sih di sini? Kayak belum ada orang kuliah di sini. Iya. Coba kita ke sini. Sudah sih harusnya 2018 ya. Ini 2024 ya. Tempat parkirnya lumayan bagus sekarang. Ya, jadi kalau dari arah kontrakan tadi, yang dari arah perempatan tadi itu dari arah sini nanti datangnya. Terus ke sini, terus masuklah ke sini. Sekarang masuklah ke sini. Terus nanti kalau keluar, nah keluarnya dari sini nanti biasanya ditanya SNK gitu. Ada family sudah di depan situ. Aku mau coba ke tahunku waktu itu dulu, 2019 lah. Oke. Nah, ini 2019 nih. Nah, masih begini waktu itu bentuknya. Tempat masuknya ini, terus keluarnya dari sana. Terus ini ada anunya nih, sama kampusnya. Nah, terus ini kalau nggak salah kayak tempat es buahan gitu. Ini warung Padang. Kayaknya ini warung Padang yang terkenal murah gitu deh untuk anak Jogja. Terus ini ya malah cuma baru 2017 ya. Taruh, kok aku kayak nyasar ya? Taruh. sorry. Karena sudah lumayan lama nggak kesini, jadi takutnya nyasar. Nasi gorengnya anak Indonesia, doyan es teler, kami soto Jogja. Sejujurnya aku nggak terlalu banyak ini sih kalau di kampus ini, karena praktis kayak cuma pulang pergi aja gitu. Nah, ini Masjid Islamic Centernya, coba kita lihat. Nah, ini adalah masjid kebanggaan UAD, kebanggaan Jogja. Jadi Masjid Islamic Center. Jadi ini adalah bisa dibilang salah satu pusatnya Muhammadiyah juga. Jadi kalau bulan puasa tuh di sini petinggi orang-orang penting di Muhammadiyah tuh biasanya jadwal rutinnya untuk ngisi kalau pas tarawih di sini gitu. Nah, ini kalau dari arah Kaliurang dari arah Ring Road Selatan nih, dari sini masuk ke sini. Terus kalau mau ke kampus di sana tuh jadi harus jalan di sini jauh ke sana. Tempatnya agak jauh sih dari kampus sebenarnya. Jadi kayak harus melewati banyak rintangan dulu gitu. Bisa nggak masuk ke dalam? Nah, ini jadi harus dari sana jalan gitu lewat sini biasanya baru ke sini. Nah, kalau ada orang yang kayak keburu capek, biasanya dari sana langsung nyebrang ke sini nih lewat Padang Masyar nih. Jadi langsung ke kampus ke sini. Nah, ini kampus 4, kampus utama sekarang kayaknya. Ya, waktu itu dibuka jadi kampus utama karena ya paling besar gitulah. Oke, di kampus 4 itu nggak terlalu banyak sih. Coba kita ke kampus 3. Kampus 3. Nah, ini adalah kampus pertamaku. Waktu masih di kontrakan yang pertama tadi, nah kampusku itu di sini. Kampus 3. Nah, ini dia. Masih adakah ini jurusan? Nah, ini sudah nggak ada nih 2024. Coba
Kita pindah ke 2018. Harusnya sih nih masih ada nih teknik informatika. Jadi waktu itu setelah kampus 4 jadi fakultas teknik, terus apalagi yang dipindah ya waktu itu, teknik, matematika ini kalau nggak salah, FMIPA. Pokoknya yang tersisa di sini tuh dikit lah, tinggal ini nih. Nih. Sisanya tuh pindah ke kampus 4. Nah, kalau di sini itu lebih banyak yang ku alami. Lebih banyak ingatanku lah. Nah, jadi di sini tutup aja lah. Nah, jadi di sini ini kampus juga nih. Ini bagian dari wadah juga nih. Jadi ini kampusnya. Terus kalau kekurangan ruangan, kami tuh nyebrang ke sini. Nih. Jadi dulu pernah ada, kami lagi kuliah nih di ruangan di tengah sini kalau nggak salah. Tiba-tiba ada satu mahasiswa kelas sebelah, kelas B. Jadi mereka tuh baru masuk setelah kami. Tiba-tiba satu orang itu masuk ke ruangan kami lagi belajar dengan ngos-ngosan. Terus di luar ada yang marah-marah nyuruh dia keluar. Ternyata dia habis ngegangguin, ada biasanya tuh di sini ada kayak apa, pengamen-pengamen banci gitu lewat, bencong-bencong gitu, bukan boti-boti gitu, bencong sih, bencong-bencong waria-waria gitulah, waria waria lewat, terus kayaknya dia godain, warianya marah, jadi dikejar lah dia, jadi dia karena dia panik dia masuk ke ruangan kami, terus ngunci pintu dari dalam, jadi warianya itu marah-marah di luar nyuruh dia keluar dengan versi laki-laki, jadi lumayan serem juga tuh. Jadi kalau di sini, kalau kita nongkrong di luar sini, kalau kita sudah dengar suara kercing 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 kercing, sebaiknya menyelamatkan diri karena agak seram kalau kita ketemu sama beliau-beliau itu. Nah, jadi kalau kita masuk, ini di sini parkir masuk ke sini, ke dalam sana, kalau keluar nanti sebelah. Keluarnya nanti lewat sini. Nah, lewat sini. Gitu. Oke, ini apa merah-merah? Oh, ada yang gepresai sudah di sini. Oh, Mixue. Mixue. Menarik. Kayaknya dulu di sini apa ya? Warnet bukan sih di sini dulu? Aku lupa lagi. Oh, bukan. Oh, gini-gini. Dulu tuh ada warnet di depan sini, mana ya? Warnet. Jadi bukan warnet sih, kayak tempat main game gitu. Kayak tempat main game gitu. Apa sih namanya? Rental PS. Kayak rental PS gitu. Mana ya? Aku lupa lagi posisinya di mana. Rental PS. Jadi itu anak mahasiswa tuh kalau lagi pada gabut itu rental PS di situ. Oke, terus ini Warmindo AA sayang. Ini adalah burjo yang lumayan sering dijadikan tempat tongkrongan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sini karena dekat kan, tinggal nyebrang keluar sini. Jadi kadang mereka pergi makan, cuma nongkrong gitu, sarapan gitu bisa. Terus di sini ada tempat makan yang cukup legendaris. Ada 2 tempat soto yang lumayan terkenal. Pertama ini soto Pak Zainal. Sejujurnya aku nggak pernah makan di sini, tapi ini salah satu yang terkenal. Sama ada satu lagi. Yang satu lagi tuh ini soto ayam Pak Nanang. Nah, aku lebih seringnya makan di sini soto ayam Pak Nanang nih. Jadi bedanya tuh kalau di Pak yang tadi siapa tuh? Soto Pak Zainal itu dia sotonya lebih murni, apa bahasanya lebih murni, lebih nggak aneh-aneh lah, bening gitu. Nah, kalau sop ayam Pak Nanang ini dia lebih mengutamakan aneka macam pendampingnya. Jadi ada kayak gorengan-gorengannya, ada kayak tempe, keripik tempe apa gitu-gitu. Jadi lebih banyak variasinya. Tapi kalau orang yang betul-betul suka soto yang bening gitu, yang sederhana gitu, nah, di Pak Zainal tadi. Oke, terus sekarang kita mau coba bisa ke belakang kampus nggak ya? Bentar ya. Ini bisa ke sini nggak? Oh bisa. Nah, tepat di belakang kampus. Nah ini kampus nih.
Nah, di kampus ini kita bisa keluar lewat pintu belakang. Manakah pintu belakangnya? Ntar loh. Pintu belakang kampus harusnya di sekitar sini deh. Kayaknya ini deh. Ini bukan? Oh, ini nih. Nah, ini. Jadi kalau dari dalam kampus, kita tuh bisa keluar dari sini. Ini ada sebuah pintu kecil. Ini parkiran nih di balik tembok ini. Jadi kita bisa keluar dari sini. Kalau mau fotokopi apa segala macam. Nah, ini banyak fotokopian sini. Ini salah satu fotokopian yang paling sering didatangi nih. Fotokopi Salsabila. Ini terus di sebelah sini Burjo. Kalau nggak salah ada lagi deh fotokopian di dekat-dekat sini. Pokoknya banyak lah di sini fotokopian. Karena di daerah belakang sini, belakang kampus ini itu banyak kos-kosan mahasiswa gitu. Jadi kadang mahasiswanya tuh masuk kampusnya lewat sini, nggak lewat depan tadi. Gitu. Nah, ini lumayan sering ku lewati nih. Karena dulu waktu masih kuliah, waktu masih tinggal di kontrakan yang satunya itu, aku sering pulang ke sini. Ini sampai kampus. Jadi ini kalau ke sana ini munculnya di depan kampus yang tadi. Gitu. Nah, terus masuk ke sini. Nah, ini lurus ke sana terus nanti tembus di kontrakanku yang pertama tadi. Gitu. Coba kita ke depan sini. Nah, ini adalah parkirannya kampus 3. Ini kampus 3 nih sebelah sini nih. Nah, terus kadang parkiran di dalam penuh kan. Nah, di sini parkirannya lagi. Terus mobil kalau nggak salah juga parkirnya di sini deh. Kayaknya di dalam kampus 3 nggak ada parkir mobil kayaknya. Nah, jadi parkirnya di sini. Jadi kalau motor-motor nggak mau kena hujan juga di dalam sini bisa nih. Jadi mobil parkir sini. Kadang juga di sini full motor juga sih kalau pas lagi jam-jam padat, jam-jam 12 gitu padat. Nah, ini juga kampus nih, kelas nih. Kelas. Jadi kadang kita kalau kepenuhan kelas juga kadang masuknya di kelas di sini. Ini ada beberapa kelas, ada 3 kelas kalau nggak salah. Nah, ini kampusnya gitu. Jadi ya begitulah. Oh, ini juga dulu kayaknya aku sering lihat deh ini bapak ini memang jualan di situ. Terus kalau ke daerah sini kayaknya nggak ada yang terlalu ku inget deh. Ya kurang lebih itu sih yang ku inget karena aku kuliahnya di 2 kampus itu. Apa ya? Ya udah itu doang sih. Kalau sekarang sih memang kelihatan banyak yang berubah ya. Jadi paling misalnya suatu saat kayak aku jalan-jalan lagi ke Jogja, entah karena memang aku lupa atau memang tempatnya udah berubah aja gitu. Tapi tetap masih ada yang tetap sama kok. Cuma ini nih, ini baru nih. Seingatku nih, Maxue sama ayam Sae nih. Dulu apa di sini aku lupa deh. Soalnya dulu ini kontrakan temanku ada masuk sini nih. Kontrakannya Fikri. Ada temanku dulu Fikri. Jadi dia pulang nih dari depan kampus, langsung tembus ke belakang sana. Gitu. Terus ada satu lagi temanku juga pernah tinggal di dalam sini sebelum pindah. Itu menarik. Apalagi yang menariknya? Oh, mungkin nanti aku mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, tapi mau lihat-lihat makanan-makanan yang ada di GoFood, terus titiknya di tempatku tinggal dulu. Jadi aku mau lihat makanan-makanan yang dulu sering kubeli itu masih ada atau enggak, terus sekarang ada makanan-makanan baru apa aja gitu lah. Nanti kita lihat di GoFood. Oke, untuk kali ini sampai sini dulu. Nanti kalau aku kepikiran ada tempat-tempat lain yang bersejarah selain daerah kampus ini kan masih berkutat dengan kampus-kampus kontrakan. Nah, kalau nanti yang di luar itu akan kubahas di kesempatan lainnya deh. Untuk sementara sampai sini dulu deh.